Ya, tergelincir kembali ke zona 1837, lalu kemudian ditutup dengan rebound hingga 1855 kurang lebih, atau bahkan sempat menyentuh atau nyaris mendekati kembali area high 1859. Nah, ini persis dengan apa yang sempat kita kemukakan sebetulnya di hari Jumat yang lalu, di mana ekspektasi saya akan terjadi bearish candle, meskipun akan terjadi tekanan, tapi juga ekspektasinya adalah ditutup kembali di atas MA200, dan itu yang akan menjaga pola kenaikan di pekan ini selama zona MA200 tersebut tidak ditembus, atau let's say katakanlah dengan stabil di atas MA200 ya, artinya adalah real body, baik itu pembukaan ataupun penutupan, maka kemudian potensi inilah yang akan sangat kita nantikan. Layakkah dia akan lanjutkan rally bahkan membuka peluang untuk menembus zona 1872? Nah, ini adalah PR yang cukup besar. Tapi kembali dengan pola tekanan hari ini pun kembali tertahan di zona 1858 1862. Jadi persis juga dengan apa yang sempat saya sampaikan di video hari Jumat yang lalu, di mana ekspektasinya adalah kalau ternyata bearish candle yang terbentuk, maka kita bisa ekspektasi di hari Senin akan terjadi tekanan di sesi Asia, kemudian rebound di sesi Eropa atau mungkin menjelang sesi Amerika. Dan ini mengacu kepada apa yang terjadi di tanggal 18 Januari yang lalu. Jadi kalau ini yang terjadi, maka kalau sesuai perhitungan pula, maka menjelang FOMC mengumumkan kebijakan moneternya kurang lebih di hari Rabu atau Kamis dini hari tepatnya, maka potensi kenaikan baru akan terjadi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, ini yang akan kita lihat apakah atau seberapa jauh tekanan di hari Senin, lalu kemudian seberapa jauh juga rally yang terjadi hingga hari Kamis mendatang. Nah, kemudian dari sisi berita sendiri, ekonomi atau data ekonomi kalender, saya tidak melihat data ekonomi untuk malam ini dari sesi Amerika, tapi kalau kita lihat Christine Lagarde akan memberikan statement di Eropa, lalu kemudian juga ini adalah hari pertama di mana akan dilakukan World Economic Forum, dan di situ juga ada wakil atau presiden China lebih tepatnya akan memberikan statement. Nah, jadi kita akan lihat potensi-potensi pergerakan yang mungkin ini adalah awal pekan di akhir bulan Januari yang juga akan menjadi potensi volatilitas yang cukup tinggi. Jadi harap berhati-hati, swing high, swing low juga akan terjadi cukup lebar sepanjang hari Senin hingga hari Kamis atau mungkin di sepanjang pekan ini. Dan ini akan sangat menentukan untuk pola selanjutnya di bulan Februari. Kita lihat technical view untuk kali ini, apakah pola kenaikan bisa kita manfaatkan, atau mungkin juga kita bisa ekspektasi skenario yang akan kita nantikan sekarang adalah bisakah terbentuk doji candle untuk hari ini untuk bekal rebound untuk kemudian hari. Kita lihat technical view 25 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Kembali lagi dengan outlook dari DXY atau indeks US dollar di tanggal 25 Januari 2021 jam 10:38 waktu sebagian barat. Kita melihat potensi penurunan yang cukup stabil ya, persis dengan apa yang kita duga sebetulnya dari evening star, lalu kemudian ditemani dengan spinning top, tapi juga ini adalah indecision, kemudian bearish candle kemarin terjadi dan ditutup di hari Jumat dengan bullish candle. Ini persis dengan apa yang kita dugakan, karena kemarin kita sempat mengupas bahwasanya area penurunan hanya 3 candle setelahnya pasca terjadinya evening star. Kemudian kita juga sempat mengatakan kemungkinan yang paling tinggi atau yang paling rendah adalah areal mirip dengan tanggal 13 Januari. Nah, ternyata persis lebih tepatnya ada sedikit di atas ya, lalu kemudian dia bullish candle ditutup dengan areal kenaikan. Nah, kali ini kalau kita lihat secara seksama, saya coba perbesar seperti demikian. Ini sebetulnya tidak mengisyaratkan terkait bullish engulfing ataupun bahkan bullish harami ya. Jadi kita masih bisa menganggap ini keadaan bullish yang normal. Candlestick-nya, lalu kemudian untuk hari ini pun, meskipun kalau kita lihat pembukaan ya, pembukanya relatif hampir mirip atau kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di penutupan kemarin, tapi dengan arah penurunan. Saya rasa ini bisa diasumsikan bahwasanya tekanan masih akan ada. Tapi juga tidak terlepas dari itu, area 23,6% di 90,14 sampai saat ini masih cukup efektif menahan, tapi juga untuk area kenaikan di area 38,2% yaitu 90,73. Jadi ini yang masih tetap kita pantau lebih lanjut. Tapi untuk hari ini, kalaupun penurunan, saya rasa sangat wajar kalau ternyata terjadi sampai zona ini. Ini adalah area terendah di tanggal 17 Desember dan itu sempat mencapai zona
89.82. Oke, kita lihat dari sepanjang hari ini akan seperti apa. Kemudian di grafik keempatnya, potensi pergerakan juga kurang lebih hampir mirip atau relatif sama dengan apa yang sempat kita kupas kemarin ya. Di hari Jumat yang lalu kita sempat mencurigai kemungkinan potensi pergerakan mirip dengan head and shoulder, di mana ini bagian left, ini bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder. Atau versi kedua adalah small wave-nya, yaitu ini adalah left, ini adalah head, ini adalah right shoulder. Nah, kalau yang terjadi di wave kedua atau yang diasumsikannya ini, maka kemungkinan potensinya sebetulnya sudah mengalami penurunan, dan kemarin mengalami kenaikan itu diasumsikan sebagai pullback semata. Kemudian di grafik H1, potensi pergerakan juga relatif sama, dan tadi pagi sempat kami share di dalam grafik all charts, di mana potensi pergerakannya mirip seperti ini ya. Area kenaikan tertahan di area historical price, lalu kemudian dia mengalami penurunan, dan hati-hati di area support ini. Jadi kalau misalkan kita asumsikan ini secara keseluruhan di grafik H1 wave terakhir saja, berarti kita mendapati falling ataupun kita sebutnya dengan bearish rectangle atau bahkan bearish flag. Technical view gold 25 Januari 2021 jam 10:42 waktu Indonesia bagian barat. High 1859.70, low 1852.60, running price 1854.70. Oke, dengan potensi pergerakannya mirip dengan skenario yang kemarin sempat kita kupas di video edisi Jumat ya, tanggal 22 Januari yang lalu, di mana saya sempat mengatakan bahwa kemungkinan pergerakannya akan terjadi sepertinya ini adalah evening star, dan itu yang persis terjadi, bearish candle. Kemudian juga sempat dia menembus zona MA200, dan juga saya sempat mengatakan selama dia ditutup di atas MA200 maka bullish tetap akan terjaga. Jadi dia sempat turun tapi kemudian ditutup di atas MA200. Ini tailnya ya, ini tailnya kita cuma memprediksikan atau melihat dari real bodinya saja. Area penutupan di atas dan pembukaan kali ini pun di atas MA200. Oke, kemudian kembali di dalam zona merah ini adalah berada di zona 1858, 1862 yang pagi hari ini masih tertahan di zona 1859.70 sebagai area tertinggi. Ya, kita tinggal lihat saja apakah ini akan tertekan apa tidak. Jadi ekspektasi untuk hari ini adalah doji candle. Kalau itu yang kita dapatkan, maka besok kemungkinan bullish akan kembali bisa mengalami kenaikan. Selama MA200 hari ini 1846.20, saya rasa kalau ini tidak ditembus atau bahkan ya penutupannya di bawah atau di atas ini ya, singkatnya seperti itu. Kalau ternyata masih di atas lalu kemudian ini ditutup dengan bullish atau mungkin saja doji candle mirip dengan ini atau bahkan bagian ini, maka kemungkinan potensinya kita bisa dapatkan esok rally lanjutan sebagai mungkin antisipasi terhadap pertemuan FOMC di hari Rabu ataupun Kamis dini hari. Kemudian di grafik H4 potensi pergerakannya kurang lebih seperti demikian. Ini areal yang kemarin juga sempat kita tandai ya, sebetulnya kita sempat mengkhawatirkan atau lebih tepatnya menyarankan bagian idealnya akan berada pullbacknya di areal tersebut 1843 hingga 1851, dan itu persis karena kemarin turun sampai ini di zona 1837 ya, 1837, tapi dia terpantul kembali dan tutup 1850 dan akhirnya 1855 tersentuh kembali. Nah, kalau kita lihat dari sini potensi ini seharusnya ini pullbacknya sudah selesai, berarti kita akan lihat potensi kenaikan akan lanjut ya. Nah, tapi yang saya ekspektasi selama 1858 1862 belum ditembus, berarti hari ini kita akan melihat areal tertingginya mungkin hanya 1862, areal terendahnya mungkin juga masih bisa menguji zona 1843 atau bahkan 45 mungkin ya. Jadi perkiraan saya kalaupun ini nantinya turun, saya ekspektasi saya mengharapkan areal ideal ya, areal idealnya di zona 1843 ataupun 1845. Oke, kemudian kalau kita lihat dari grafik H1, oke, saya tidak menggunakan ini lagi karena ini masih tetap sama sebetulnya, tapi yang kemarin kita gunakan adalah grafik ini. Ingat bahwasanya kemarin kita memiliki 3 potensial, di mana potensi pertama adalah double top, kemudian kita berdasarkan Fibonacci retracement, kemudian juga berdasarkan yang terjadi terkait double bottom. Double bottom tidak ada ya, gagal. Tapi yang terjadi adalah ini kepada double top. Ya, double topnya meskipun zigzag ya, lebih kepada lebih rendah di top yang kedua, tapi juga neckline berhasil ditembus. Nah, ini lalu kemudian Fibonacci retracement ternyata termakan juga ya, 76.4%, tapi Anda bisa lihat di sini tail, lalu kemudian rebound dan tertahan 38.2%. Oke, kesimpulannya di grafik ini kita mendapati zona 1858 persis dengan di zona daily tadi ya, zona daily yang ada di sini. Ini adalah zona arsir yang harus ditembus ya untuk hariannya. Jadi untuk hari ini
Kemarin 1858 itu menjadi areal neckline, sekarang pun menjadi areal neckline penentu atau resisten lebih tepatnya. Jadi ekspektasi saya ini akan ditembus, tapi berhati-hati dengan zona. Kalau kita tarik garis miring, ini trendline-nya berada di 1862. Jadi persis 1858, 1862. Zona-zona yang cukup berbahaya. Kalau sampai gagal ditembus, maka dia akan ekspektasinya kembali turun. Tapi kalau ini berhasil, maka kita akan lanjutkan kenaikan tersebut sampai mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Jadi untuk hari ini, saran saya lebih ekspektasinya biarkan dia turun, dan lalu kemudian kita incar di zona 1848 ataupun 1850, which is selisih 2 poin saja dari areal terendah sekarang. Kemudian berharap bahwasanya turunnya adalah sebentar atau singkat, kemudian dia terpantul dengan TP pertama kita bisa ekspektasikan di 1855.50 dan TP keduanya 1863. Masih di dalam teritori ini ya. Saya belum ekspektasikan dia akan jebol, tapi kurang lebih secara bertahap mungkin kita akan dapatkan. Zona stop loss-nya 1842.00 di bawah 76.4% saja. Kita untuk ekspektasi atau asumsi saya ini mungkin akan dijelat ya, tapi jadi ini akan menjadi pertaruhan juga. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.